Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan sesuai rencanamu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya bersyukur kalau selama pandemi saya terakhir mau khotbah di sini ketika pandemi, ketika lockdown. Sebenarnya saya mau ke sini waktu itu, tapi lockdown saya nggak datang. Tapi hari ini saya ada di sini, saya kaget luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Saya melihat sisi positif yang lebih banyak dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Salah satu yang saya bisa lihat, ibadah gereja di tempat ini sungguh luar biasa. Dan ada banyak yang kita lihat. Kita akan melihat orang-orang yang setia tetap memuji menyembah Tuhan. Amin. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang sulit, tetapi tetap setia datang melayani Tuhan. Itulah yang luar biasa. Dan saya melihat kita tidak pernah kekurangan di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin. Tuhan luar biasa. Tuhan menuntun kita. Bapak Ibu, walaupun di bulan 4 tahun yang lalu saya 10 hari opname karena kena COVID. Saya pikir dan saya percaya, saya bilang begini, ini belum waktunya selesai, masih panjang. Tapi ada sesuatu yang Tuhan inginkan lewat peristiwa yang saya alami. Saya berkata, Tuhan kuatkan saya. Selama di tempat tidur, selama dirawat, saya hanya memuji menyembah Tuhan. Dan tidak ada kata-kata yang lain, hanya sekali memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa, saya dengan istri juga, ya istri saya juga kena, walaupun sudah divaksin 2 kali, tapi kena. Saya memang nggak divaksin waktu itu, mau divaksin tapi nggak jadi karena sudah kena lebih dulu. Sekali lagi, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan terjadi, semua punya arti yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, indah pada waktunya. Katakan amin. Indah pada waktunya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan menuntun gereja kita dari waktu ke waktu dengan tuntunan yang luar biasa. Dengan satu maksud adalah supaya kita mengerti apa keinginan hati Tuhan. Mungkin kita berkata, ngapain ini. Bulan ini adalah sukacita menuai. Ada apa dengan ini? Semuanya.
Tapi kalau kita perhatikan, Tuhan menuntun kita kepada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan membawa kita dalam banyak hal yang kadang-kadang enggak kita mengerti, tetapi Tuhan memberikan pengertian demi pengertian. Sukacita menuai. Nah, subtema dipanggil untuk menuai. Katakan dipanggil untuk menuai. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, maka mereka akan menyampaikan pesan-pesan ini dengan luar biasa. Ada yang berbicara tentang bagaimana supaya bisa menuai. Banyak hal yang Tuhan bukakan lewat hamba-hamba Tuhan. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan dipanggil untuk menuai. Nah, mari kita membaca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam geram, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Mari kita membaca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Yuk, hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-8 mulai 1, 2, 3. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupi dari pandangan mereka. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang Tuhan telah tuntun melewati masa pandemi 2 tahun. Hari ini seyogianya dan sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada di sini bukan karena kekuatan kita, amin. Ada banyak sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, sekalipun mengalami perjuangan demi perjuangan, tetapi Tuhan sudah berketetapan hati dengan apa yang Dia lakukan. Bapak Ibu, panggilan orang Kristen yang paling mendasar adalah bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan di dunia serta menuai. Inilah yang menjadi sesungguhnya panggilan orang Kristen. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 dicatat seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan berbaptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Katakan amin. Karena itu sekali lagi hari ini kita bisa ada karena penyertaan Tuhan. Amin. Hari ini dan besok dan seterusnya Tuhan tetap menyertai kita. Karena itu perhatikan apa yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Sekalipun
Seringkali kita mengalami tantangan, sekalipun seringkali kita mengalami pergumulan, bahkan seringkali mengancam nyawa kita. Kadang-kadang membuat kita hampir putus asa dan takut. Namun pengorbanan Tuhan di kayu salib membuat kita kuat. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi aku, mengasihi kita semua. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami badai. Coba tanya kiri kanannya, iya ya, nyaman-nyamannya hidup ini. Iya Pak, kalau aku aman-aman aja Pak. Sawitku berbuah, naik harga semuanya. Jujur, yang benar aja. Pertanyaan, dan bagaimana wujud kesaksian nyata dari hidup yang kita terima itu? Apakah kalau kita ketemu dengan orang, apa kabar? Itulah, digaruk kepalanya. Nah, saya nggak tahu seberapa di antara kita yang ketika ketemu dan berkata, apa kabar? Luar biasa. Katakan luar biasa. Amin. Luar biasa. Anak Tuhan tidak ada yang loyo-loyo. Anak Tuhan itu luar biasa. Mengapa? Karena Bapaknya luar biasa. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup membuat kita hari ini boleh ada. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan orang-orang Kristen secara umum, mungkin kita bisa berkata, wah, begininya orang Kristen. Nah, kalau ditanya sebenarnya, yang membuat orang Kristen itu bahagia, apa sih sebenarnya? Sekali lagi, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah semuanya, Alkitab mencatat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk wajahnya cemberut. Puji Tuhan, kita sudah mulai bisa bebas masker. Coba lihat wajah kiri kanannya, masih ada yang cemberut kayak jeruk purut. Nah, sekali lagi, kalau kita ditanya apa yang membuat orang bahagia, banyak hal yang menjadi ukuran banyak orang. Ada orang berkata kalau dia seperti palsaf orang Batak, hamaraun hagabeun hasangapun, itulah Pak membuat saya bahagia. Saya lihat kok anaknya 8, 10 buat masalah. Di mana sebenarnya? Ada orang berkata, kalau sudah tercapai target Pak, maka itulah yang membuat saya bahagia. Itulah yang membuat saya sukacita. Itulah yang membuat saya lebih sungguh-sungguh, lebih antusias melayani Tuhan. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah peristiwa. Mengapa bahagia? Nah, Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa. Ada seorang pemuda yang jatuh cinta. Nah, pemuda ini tiba-tiba mengalami perubahan setelah jatuh cinta. Yang dulunya malas menjadi rajin. Segala pekerjaan dilakukan dengan sukacita dan tanpa lelah. Dan tidak ada sungut-sungut, tidak ada cemberut. Tetapi yang adalah sukacita. Dulunya malas, sekarang rajin. Dulunya tidak bergairah, sekarang bergairah. Ketika anak muda itu ditanya, apa yang membuat pemuda engkau berubah? Dengan penuh semangat, senyum dan antusias, anak muda menjawab bahwa ia harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru sebagai persiapan dan respon jika kelak menikah dengan gadis yang dia cintai. Ia ingin memberi yang terbaik untuk kekasihnya. Begitu jugalah kiranya semangat kita. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita mencintai Tuhan. Bukankah Tuhan sudah memberikan kepada kita yang terbaik yang tidak diberikan oleh siapapun? Saya mau tanya hari ini, seperti apakah cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan kita? Setiap tahun kita memperingati hari kematian, hari kebangkitan, dan hari naik ke surga. Apakah itu membuat kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan antusias kita dalam melayani Tuhan? Saya ajak tadi kita menyanyi, berikan pada kami hati yang melayani. Bersaksi atau menjadi saksi sebagai sebuah langkah menuai. Itu yang Tuhan inginkan, menuai.
sukacita menuai, dipanggil untuk menuai. Saya percaya ini waktu di mana kita akan menuai. Tetapi siapakah yang akan menuai itu? Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita berkata ada banyak orang yang tidak mau menjadi saksi. Mengapa? Karena ketika mau menjadi saksi sebuah perkara, maka dia takut, dia repot dan sebagainya. Lihat peristiwa, kalau ada ketabrakan semua pada lari. Mengapa? Karena takut menjadi saksi. Nah apakah kita anak-anak Tuhan juga takut menjadi saksinya Kristus? Kita sebenarnya ini adalah duta-duta Kristus. Ketika kami suatu saat diskusi, kita ini marketingnya Tuhan. Amin. Kita yang memarketing, kita yang memasarkan, kita yang menyatakan kepada dunia siapa Tuhan yang kita sembah. Orang mungkin gak tahu siapa itu Tuhan. Tetapi dari kehidupan kita, maka orang bisa melihat, oh itu rupanya Tuhan mereka. Mengapa? Karena mereka mengalami perubahan-perubahan. Pergumulan demi pergumulan orang Kristen, ketika dia diajak untuk bersaksi. Saya ingin bertanya dan tidak perlu tunjuk tangan. Sebab banyak di antara kita yang rindu menjadi saksinya Tuhan. Melayani Tuhan dan menuai di ladangnya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa. Pergilah, jadikan bangsa jadi muridku. Jangan lihat, kalau sudah memenuhi, yang itulah. Tapi kalau sudah berkat, akulah. Tapi mari kita berkata, ini aku, utuslah aku. Katakan amin. Inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu gak usah pergi ke Papua untuk menjadi saksi. Di sekitar kita, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Nah ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita renungkan bersama-sama mengenai menjadi saksi, menuai dengan sukacita. Yang pertama adalah panggilan hidup. Yang kedua adalah pergumulan dan tantangan. Yang berikutnya adalah hidup bersyukur dan bersukacita. Kesaksian Lukas tentang panggilan hidup bersaksi juga berlaku bagi kita yang hidup saat ini. Kita adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang mengalami berbagai macam persoalan dan tantangan. Sekali lagi, mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi masalah? Karena lewat itulah orang bisa melihat, wow, banyak masalah, tetapi tetap wajahnya bisa tersenyum. Coba lihat kiri kanannya, lihat dulu, anu daung. Begitu ada masalah, merajuk. Begitu ada masalah, oplah dulu Pak melayani. Sekali lagi, sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan pernah undur sedetik pun jua. Bapak Ibu tahu, iblis selalu menunggu kapan kita bisa disergapnya. Tetapi ketika kita berkata, sekali ikut Tuhan, aku akan ikut Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 10 dicatat sebagai itu, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hidupmu layak di hadapan Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat, kamu adalah suratan yang bisa dibaca orang. Bilang sama kiri ke kanannya, kamu dibaca orang, Pak, bilang. Jalanmu, senyummu, akan orang lihat. Begitunya senyum anak Tuhan katanya. Ya apa ya? Coba wajahnya cemberut gini. Mengerikan juga rupanya anak Tuhan ya. Tapi coba tersenyum selalu. Tapi jangan pula ikut tiang listrik disenyumin. Mari tersenyum. Mengapa orang bisa tersenyum? Karena hatinya penuh dengan sukacita. Sehingga hidupmu layak. Nah ada dua hal yang mendasar yang menjadi panggilan hidup kesaksian kita. Yang pertama, sikap hidup sebagai orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan, sekali lagi, dimanapun Bapak berada, dimanapun Ibu berada, dipajakkah,
di kantorkah, di manakah, maka orang akan melihat. Ini kan yang kulihat dulu. Kalau menyanyi jingkrak-jingkrak, tapi sekarang ngomong juga marah-marah dan meledak-meledak. Hari ini saya rindu. Mari sikap orang Kristen yang sesuai dengan Tuhan. Yang kedua, warta kasih Allah bisa dirasakan oleh sesama. Nah, Pengkhotbah berkata dalam ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua punya waktu. Karena itu selama kita punya waktu, maka jadilah orang-orang Kristen yang bisa dinikmati orang lain. Amin. Bukan mesti kasih duitnya, enggak. Nanti kalau aku panen sawitku, ku kasih uangnya. Bagus juga, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Minimal dimulai dari senyum. Amin. Kami baru-baru ini melakukan training untuk para pengerja. Karena ada orang bilang begini, Pak, ngeri kali pelayan-pelayan sekarang setelah corona. Kenapa? Wajahnya itu loh Pak, mengerikan. Sebuah pertanyaan muncul, di mana senyumnya? Kami buat pertemuan di Siantar untuk para pelayan-pelayan supaya senyumnya muncul. Amin. Jangan orang sampai berkata, wow, gak ada kulihat senyum pun Pak. Kenapa? Semua serius. Coba lihat wajahnya kering, seriusnya dia. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jika kita hubungkan dengan waktu yang ada, maka kehidupan kita di dunia ini terbatas. Karena itu sekali lagi, manfaatkan waktu yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab, waktu bisa diterjemahkan dalam kata kronos dan bisa juga kairos. Kairos atau kronologi adalah waktu yang berjalan dengan tidak bisa kembali. Waktu ini besok tidak akan muncul lagi. Karena itu apa yang bisa kita buat hari ini, buatlah untuk Tuhan. Karena semuanya dicatat di surga. Maka saat panggilan hidup sebagai saksi Kristus kita lewatkan, maka kita akan menyesal sampai seumur hidup. Mungkin ada kesempatan untuk kita bisa bersaksi, tapi kita tidak lakukan. Maka ingat, satu saat kita akan menyesal dan kita berkata, iya ya, kenapa enggak kulakukan ya? Sekali lagi, setiap ada kesempatan untuk bersaksi, lakukan. Amin. Jangan cari-cari waktu. Ada waktunya Tuhan. Tuhan akan berikan peluang bagi kita untuk menjadi saksi dalam case-case tertentu. Enggak mesti cari-cari, enggak mesti khotbah di angkot. Enggak, ada waktu. Semua ada waktunya. Nah, kairos adalah waktu Tuhan di mana kita tidak tahu. Allah akan segera memanggil kita. Kapan panggilan itu? Jadi, saat masih ada waktu, maka dengarkanlah panggilan hidup kita untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan, dan untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Jangan sampai kehilangan waktu. Ada orang sampai kehilangan waktu, masa mudanya habis untuk poya-poya. Di masa tua ketika batu-batu, barulah datang kepada Tuhan. Tuhan bilang gini, terlambat sudah. Memang pintu kasih Tuhan itu luar biasa. Saya percaya kita mendengar firman Tuhan sekarang ini, wow, luar biasa. Tidak ada alasan untuk berkata saya tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Wow, luar biasa sekarang. Semua ada kesaksian demi kesaksian, malah kita bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya dengarkan firman Tuhan dari ada pelawak, orang Manado. Jangan panggil Tuhan ada di sini. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua datang, selesai kita katanya. Bah, apa pula lah maksud kawan ini? Kalau Tuhan datang yang kedua kali, berarti sudah selesai. Lantas apa? Saya pikir iya. Karena itu kita selalu berdoa, mari Tuhan hadirat-Mu hadir di tempat ini. Saya pikir iya juga. Ya pelawak sih pelawak, tapi iya juga. Nah, dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku, berbuah banyak.
Itulah buah dari panggilan kita. Katakan kiri kanannya, berbuah banyaklah. Jangan tahan-tahan buahnya, ya kan? Kalau buah sawit, kita bilang, sawit berbuah banyak. Ya, kita juga harus berbuah banyak. Amin. Yang berikutnya adalah pergumulan dan tantangan. Itu ada dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Seringkali ketika kita mengalami persoalan, kita berkata, aku gak sanggup, aku gak mampu menghadapi terlalu banyak persoalan ini. Padahal semakin banyak persoalan, semakin banyak berkat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bapak ini ngeri kali katanya, ya kan? Kenapa? Di mana Tuhan bisa demonstrasikan kekuatannya kalau bukan di tengah-tengah masalah kita? Ketika ada masalah selesai, ketika ada masalah selesai, semua selesai. Dan kita berkata bersama Yesus, aku lakukan perkara yang besar. Amin. Tidak ada alasan untuk Tuhan tidak menahan-nahan berkat-berkatnya. Tuhan selalu ingin melakukan sesuatu. Hidup iman Kristen bukan hal-hal yang mudah, memang, tetapi penuh dengan tantangan dan dinamika hidup. Kalau mau jadi orang kaya, makin kaya, makin kaya. Kalau kita ingat peristiwa ketika Ishak menabur, kemudian dikatakan dia semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Persoalannya, apakah persoalan berhenti ketika dia semakin kaya? Siapa yang di sini yang sudah semakin kaya? Kira-kira nggak usah dibilang, nggak usah disampaikan. Tapi coba renungkan, makin banyak nggak persoalan kalau Bapak Ibu semakin kaya? Makin banyak. Yang tadinya cuma 1 mobilnya gampang, ini mobilnya 5. Yang tadinya sawitnya hanya 10 hektar, sekarang 100-an hektar. Dia bingung, gimana jaganya ya? Mana bisa dijaga? Sekali lagi, kalau Tuhan percayakan kepada kita sesuatu, percayalah, Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Karena itu jangan takut. Mulailah dari perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Ingat, ketika para murid-muridnya, ketika Yesus ditangkap, maka mereka ketakutan. Mereka berkata, selesailah sudah. Dan lagunya adalah Ngasai Behi katanya. Kenapa? Karena memang mereka selama ini hanya dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan ketika satu saat Tuhan dipanggil, Tuhan mengalami kematian itu. Padahal Tuhan berkata, aku tidak tinggalkan kamu seorang diri, aku menyertaimu. Aku akan mengaruniakan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus supaya penolongmu. Sehingga sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk menghadapi persoalan. Dan kita tidak berkata, sendiri lagi. Enggak. Jangan ada yang berkata sendiri lagi. Enggak, ada Roh Kudus menyertaimu. Bilang kiri kanannya, ada Roh Kudus, Pak. Amin. Coba lihat wajahnya, masih berubah, masih seperti yang lalu atau sudah berubah. Mungkin kita juga pernah mengalami pergumulan iman. Seperti hal tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen kita untuk mewujud nyatakan kesaksian iman dalam hidup dan menuai. Apa komitmen kita? Datang corona, terus hilang semua. Saya memang melihat ada banyak pelayan-pelayan yang baru. Saya lihat, baru-baru, puji Tuhan. Di Siantar Plaza, GB Siantar Plaza banyak yang baru. Mungkin kalau yang pernah ke sana lihat, iya baru-baru semua ya. Ada beberapa orang yang ingin kembali melayani. Kami katakan, kami ingin ketemu. Kami ingin bertanya, di masa corona, di mana Anda? Di masa-masa yang sulit, di mana Anda berada? Nah kalau dia datang melayani, kemudian datang lagi, Pak Corona, dia ada yang duluan pasti lari. Kita harus lihat komitmen melayani, sekalipun badai, tetap ada, kita tetap berkata, sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah hidup bersyukur dan bersukacita. Sulit untuk melaksanakannya.
Tetapi Alkitab bercatat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Apa yang kita rindukan dalam hidup ini ialah melakukan segala sesuatu yang merupakan keinginan hati Tuhan. Amin. Kita melayani capek-capek, hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani, kadang-kadang lebih enak ya duduk di kopi ya kan. Tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kalau ada motivasi yang lain, bertobatlah. Kita datang hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita datang hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur, sukacita dari setiap orang itu berbeda-beda. Pada umumnya ucapan syukur diukur karena sekali lagi karena berlimpah-limpah materi dan sebagainya. Tetapi sekali lagi berbeda dengan Rasul Paulus bahwa kesatuan orang percaya yang telah mendapat anugerah dan pengorbanan Sang Kristus dan tetap berpegang pada iman, itulah yang membuat Paulus bersyukur, tetap mendoakan jemaat. Hari ini kalau pertanyaan ini disampaikan kepada kita, apa yang membuatmu bersyukur? Kamu berkata, kalau sawitku tambah Pak. Apa yang membuat bersyukur? Kalau anakku berhasil. Tetapi sekali lagi, apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang menjadi target kita. Katakan amin. Harta itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan, aku akan memberkati. Gak usah diminta pun sebenarnya berkat itu akan datang kepadamu. Amin. Gak usah minta-minta, aku berkati, aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Orang yang kukasihi, aku akan memberkatinya. Kalau engkau boleh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berkata, gak kau minta pun aku akan kasih. Karena itu firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mungkin kita berkata, iya ya, kudoakan ini, dikasih Tuhan ini. Kudoakan ini, dikasih Tuhan ini. Sekali lagi, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Paulus memiliki sebuah kerinduan. Kalau orang-orang percaya selalu bersama-sama memuji menyembah Tuhan, membawa persembahan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduannya. Hari ini mari perbaiki motivasi kita. Bagaimana kita hidup dengan syukur, mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, berangkat dari ketiga hal tersebut di atas, kiranya kita dalam menyongsong, kita baru melewati hari raya, sedang menjalani hari raya Pentakosta. Dan kita bersyukur dengan merayakan hari Jumat yang lalu, kenaikan Tuhan Yesus. Semakin menyemangati dan memantapkan langkah-langkah kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jangan berkata aku masih seperti yang dulu. Aku berubah. Aku berubah dari hari ke hari, waktu ke waktu. Maka orang bisa melihat perubahan-perubahan dalam hidup kita. Bilang kiri kanannya, engkau harus berubah secara positif. Sehingga nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kita. Dulu gayamu, gaya-gaya, ya gaya-gaya urakan. Sekarang berubahlah. Jangan takut kalau dibilang, kayak pendeta kau kulihat. Enggak apa-apalah. Dibilang kayak Tuhan Yesus pun enggak apa-apalah. Amin. Dan kita akan berkata, aku memang berubah. Nah Bapak Ibu sebagai penutup, kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan menjadi kesempatan kita untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan melakukan tugas dan panggilan hidup yang melekat sebagai pengikut Kristus, bersaksi, melayani, dan menuai jiwa-jiwa. Banyak pergumulan dan banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam mewujudkan kesaksian itu. Tetapi Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Rasa syukur dan sukacita dalam Tuhanlah yang membuat komitmen kita
dalam mewujudkan kesaksian dan punya komitmen, aku tetap akan melayani Tuhan. Aku tetap akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin.